Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semua. Maaf karena tadi sebelumnya kita terputus durasi yang memiliki hanya 30 menit. Tadi sebelumnya kita telah membahas kaitan mitos atau mitologi dengan agama Yunani kuno. Telah kita bahas bahwasanya mitos atau mitologi itu menyediakan narasi dan konteks, dan mitos mitologi itu juga menentukan peserta dan peran. Kita akan menjelaskan selanjutnya adalah mengenai kaitan mitos dengan agama Yunani kuno, dampak ketiganya. Jadi dalam mitos mitologi atau kaitan mitos mitologi dengan agama Yunani itu ada beberapa kaitan. Yang pertama menyediakan narasi dan konteks, dan yang kedua adalah menentukan peserta dan peran. Kaitan selanjutnya adalah menentukan waktu dan tempat. Mitos mitologi juga dapat menentukan waktu dan tempat. Biasanya waktu dan tempat itu seringkali menghubungkan ritual dengan waktu-waktu tertentu. Jadi pada waktu ini kita harus melaksanakan ritual ini, dan pada tahun ini kita harus merasakan ritual ini. Jadi mitos mitologi itu juga menentukan waktu dan tempat. Seperti halnya mitos seringkali menghubungkan ritual dengan waktu-waktu tertentu dalam setahun, seperti musim panen atau titik balik matahari. Ini menunjukkan bahwasanya ritual dilakukan pada saat-saat atau saat-saat yang dianggap memiliki makna kosmis atau religius yang lebih mendalam. Jadi mitologi itu menentukan waktu dan tempat bagaimana kita harus melaksanakan ritual. Tidak hanya menentukan waktu, mitos mitologi juga menentukan tempat atau tempat yang suci itu di mana. Mitos juga mengidentifikasikan tempat-tempat suci di mana ritual harus dilakukan. Seperti halnya di kebanyakan karena geografis Yunani itu lebih banyak gunung-gunung. Jadi ada tempat-tempat suci yang bagi mereka seperti di atas-atas gunung. Jadi mereka itu melalui mitos bahwasanya tempat ini tempat suci, atau mitos ini mengidentifikasikan bahwasanya ini adalah tempat suci. Misalnya saja atau contohnya sebuah kuil atau gunung mungkin dianggap sebagai tempat kediaman dewa tertentu atau tempat mukimnya dewa tersebut. Oleh karena itu, melalui mitos kita akan mengetahui mana tempat yang suci. Dan selanjutnya, mitos atau mitologi Yunani juga akan menentukan sebuah tindakan dan perkataan hingga melahirkan urutan tindakan. Jadi mitos atau mitologi itu memberikan urutan yang tepat untuk melakukan sebuah tindakan atau sebuah ritual. Seperti halnya urutan persembahan, doa, dan tarian dalam suatu upacara.
Walhasil pada poin keempat ini, mitos mitologi dapat menentukan tindakan dan perkataan seperti urutan tindakan atau tahapan-tahapan sebuah tindakan. Jadi tahapan-tahapan ritualnya itu seperti apa, tahapan-tahapan persembahan atau doa-doanya itu seperti apa. Melalui mitos mitologi kita akan mengetahui urutan tindakan sebuah perbuatan. Dan yang selanjutnya adalah mitos mitologi juga menentukan perkataan atau kata-kata sakral. Di sini mitos mitologi juga menyediakan kata-kata sakral atau kata-kata mantra yang harus diucapkan selama ritual. Jadi pada ritual-ritual itu pasti ada atau memiliki mantra-mantra yang khusus. Kita mengetahui mantra-mantra khususnya itu dari mana? Dari mitos atau mitologi mereka. Biasanya kata-kata ini juga dianggap memiliki kekuatan khusus dan dapat mempengaruhi dunia gaib. Melalui mitos mitologi kita akan mengenal kata-kata sakral atau kata-kata atau mantra-mantra yang harus diucapkan selama ritual. Mitos mitologi juga akan mendorong atau mengenalkan kita atau memperkuat ikatan komunitas. Melalui memperkuat ikatan komunitas seperti halnya nilai-nilai bersama. Melalui ritual yang berdasarkan mitos, masyarakat akan kuat atau menjalin kekuatan bersama dan mengenalkan identitas kolektif bagi masyarakat tersebut. Dan melalui mitos mitologi ini juga kita tidak hanya memperkuat ikatan komunitas, dia juga memunculkan pengalaman bersama, yakni melalui ritual menciptakan pengalaman bersama yang memperkuat ikatan sosial antar anggota komunitas. Jadi ini adalah kaitan mitos mitologi dengan agama Yunani kuno. Mitos mitologi ini ada 5 poin yang kaitannya atau menghubungkan dengan agama Yunani kuno, karena melalui mitos atau mitologi dapat menyediakan narasi dan konteks, menentukan peserta dan peran, juga menentukan waktu dan tempat. Mitos mitologi juga menentukan tindakan dan perkataan atau mantra-mantra. Dan juga melalui mitos mitologi agama Yunani kuno memperkuat ikatan komunitas. Dan selanjutnya kita akan membahas apa ritual atau upacara keagamaan agama Yunani kuno. Slide berikutnya mengenai jenis-jenis ritual keagamaan Yunani kuno. Ini sebuah gambar atau ritual keagamaan Yunani kuno. Jenis yang pertama adalah pengorbanan. Jadi ritual keagamaan Yunani kuno adalah pengorbanan. Mitos Yunani kuno walhasil tidak hanya sekedar cerita, tetapi juga menjadi dasar bagi berbagai ritual keagamaan yang dipraktikkan oleh masyarakat Yunani. Ritual-ritual tersebut tidak hanya sekedar ibadah, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Yang pertama adalah jenis ritual keagamaan Yunani kuno adalah pengorbanan. Kita akan membahas ritual pengorbanan agama Yunani kuno. Kita pasti tahu arti pengorbanan, yakni pengorbanan adalah
tindakan memberikan sesuatu yang berharga yang kita miliki, baik itu materi, waktu, tenaga, atau bahkan bagian dari diri sendiri. Makanya tadi sebelumnya saya telah menyinggung bahwasanya patung-patung yang sekarang masih ada itu adalah aslinya suatu pengorbanan dari masyarakat untuk kerajaan atau peradaban Yunani kuno, supaya mitos atau mitologi Yunani kuno itu tetap ada hingga zaman sekarang. Biasanya ritual pengorbanan agama Yunani itu mencakup hewan. Yang pertama mencakup hewan, buah-buahan dan tanaman, dan yang ketiga barang berharga. Biasanya pengorbanan melalui hewan adalah berbentuk persembahan yang paling umum, atau hewan yang dikorbankan misalnya biasanya seperti domba, kambing, atau sapi. Dan biasanya darah hewan yang dipersembahkan juga dianggap sebagai makanan para dewa. Dan persembahan melalui buah-buahan dan tanaman, mereka juga sering mempersembahkan berbagai tanda terima kasih kepada para dewa melalui buah-buahan dan tanaman. Dan yang ketiga, pengorbanannya adalah barang berharga. Orang-orang kaya juga sering mempersembahkan barang-barang berharga seperti perhiasan, senjata, atau karya seni yang mereka pahat sendiri, dan kerajaan Yunani akan memilih karya seni tersebut hingga mengisyaratkan bahwasanya karya seni atau patung yang mereka buat dirujukan kepada para dewa. Ini adalah jenis pertama ritual keagamaan Yunani, yaitu pengorbanan. Jenis ritual keagamaan Yunani selanjutnya adalah festival. Festival Yunani kuno biasanya memiliki banyak festival keagamaan. Festival keagamaan yang biasanya diarahkan atau didedikasikan untuk para dewa tertentu. Festival ini biasanya melibatkan perayaan atau melibatkan pertunjukan musik dan tari, serta juga melalui festival ini mempertunjukkan perlombaan olahraga. Arti Yunani kuno memiliki banyak festival keagamaan yang diarahkan atau ditujukan untuk para dewa tertentu. Cara festival ini biasanya melalui festival perayaan tahunan dan melalui pertunjukan musik dan tari, dan juga festival ini melalui perlombaan olahraga. Ini adalah jenis ritual keagamaan Yunani kuno yang kedua. Dan jenis ritual keagamaan Yunani kuno yang ketiga adalah oracle. Oracle dalam bahasa Indonesia disebut peramal atau ramalan. Oracle itu merupakan sosok atau tempat suci yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk atau memiliki kemampuan ramalan dari para dewa-dewi. Biasanya ritual oracle merupakan bagian penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat kuno. Melalui oracle, orang-orang Yunani
mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup mereka, seperti bagaimana masa depan kita, bagaimana kita mengenal atau mengetahui penyebab bencana, atau mereka akan menyelidiki bagaimana cara menyelesaikan konflik. Jadi ritual ketiga dalam agama Yunani kuno adalah oracle, melalui peramal atau melalui sosok peramal atau melalui tempat suci yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk. Arti oracle, peramal atau tempat suci, merupakan sosok atau tempat suci yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk atau ramalan dari para dewa. Jadi oracle itu tidak hanya tertuju pada orang, pada pendeta atau peramal, tetapi ritual keagamaan Yunani juga hanya tempat suci. Jadi kita memasuki kuil yang mereka anggap suci, kita di situ akan beristirahat. Melalui istirahat itu muncullah mimpi. Jadi mimpi itu sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup mereka. Jadi tidak hanya kita harus bertemu dengan para peramal terus mendapatkan jawaban dari peramal. Jadi oracle ini ada dua, untuk peramal dan tempat suci. Kita bisa mendapatkan jawaban itu melalui peramal, atau kita menyucikan diri dan beristirahat di tempat suci tersebut hingga terjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan. Cara ritual keagamaan Yunani oracle atau ritual oracle dalam keagamaan Yunani, caranya biasanya orang tersebut harus menuju tempat oracle. Seperti contohnya oracle pada keagamaan Yunani kuno yang terkenal adalah di Delphi atau wilayah Delphi. Biasanya oracle atau tempat suci di Delphi itu biasanya didedikasikan atau ditujukan untuk dewa Apollo. Dewa Apollo itu dewa yang serba bisa atau akan memberikan suatu jawaban yang bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi cara ritual keagamaan Yunani atau ritual oracle dalam keagamaan Yunani adalah menuju tempat oracle, seperti halnya kuil di Delphi. Dan yang kedua adalah atau orang tersebut untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan adalah berinteraksi dengan Pitya. Jadi kalau kita pahami dari slide ini, gambar yang saya simpan di atas adalah interaksi dengan Pitya. Pitya itu pendeta perempuan. Biasanya pendeta perempuan tersebut bertugas di Oracle Delphi. Pitya biasanya atau pendeta perempuan tersebut akan memasuki keadaan transkes dan mengucapkan kata-kata atau juga mengucapkan kata-kata dan kemudian ditafsirkan oleh para pendeta sebagai pesan dari dewa Apollo hingga kita mendapatkan jawaban-jawaban yang akan memecahkan kebuntuan. Jenis ritual yang keempat dalam keagamaan Yunani kuno adalah kultus misteri. Kultus misteri adalah ritual keagamaan. Biasanya ritual ini bersifat rahasia dan hanya diikuti oleh kelompok tertentu. Jadi orang-orang awam tidak dapat melaksanakan ritual ini karena
orang-orang awam seperti orang-orang petani atau yang lainnya tidak akan memahami ritual tersebut. Jadi ini biasanya orang-orang khusus. Jadi arti dari ritual keagamaan Yunani yang keempat adalah ritual yang dirahasiakan. Kultus misteri hanya diperuntukkan bagi anggota yang telah melalui inisiasi khusus. Inisiasi khusus itu jadi orang yang mau mengikuti proses ritual tersebut harus melakukan ritual mandi atau melakukan sumpah setia dan penerimaan simbol-simbol keagamaan. Nah, jika orang tersebut mempublikasikan atau membocorkan ke orang lain atau ke orang luar, dia akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Jadi ada persyaratannya, anggota untuk melakukan ritual tersebut harus melalui inisiasi khusus, melalui ritual mandi khusus yang menurut mereka, atau dengan sumpah setia dan menerima simbol-simbol keagamaan. Dan jika mereka mempublikasikan ke orang luar, akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Cara ritual keagamaan Yunani kuno, salah satunya adalah Eleusinian Mysteries. Biasanya cara ini salah satu kultus misteri yang paling terkenal adalah Eleusinian Mysteries yang didedikasikan untuk Dewi Demeter dan Persephone. Biasanya anggota yang telah diinisiasi dalam misteri Eleusis dipercaya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah kematian. Jadi cara ritual keagamaan Yunani kuno yang paling terkenal adalah misteri Eleusi. Misteri Eleusi itu menunjukkan atau mengarah kepada cerita Dewi Demeter dan Persephone. Jadi melalui Eleusinian Mysteries, atau kita sebut dengan bagaimana kita memahami asal usul terciptanya musim. Jadi di sini akan menjelaskan cerita atau mitologi melalui Dewi Demeter dan Persephone. Demeter dan Persephone adalah salah satu dewi pertanian. Jadi Demeter itu adalah dewi pertanian, sedangkan Persephone adalah putri dari Dewi Demeter. Nah, putri dari Dewi Demeter yang disebut dengan Persephone. Jadi gini, seperti jadi ilustrasi atau mitologi mereka mengisahkan asal usul sebuah musim di dunia ini. Kenapa terjadinya panen, mengapa terjadinya musim semi, dan bagaimana terjadinya musim gugur melalui pemahaman Dewi Demeter dan Persephone. Jadi gambarannya seperti ini. Mitos tentang Demeter dan Persephone. Demeter adalah dewi kesuburan dan pertanian, sementara Persephone adalah putrinya yang diculik oleh dewa Hades, dewa dunia bawah, untuk menjadi ratu di sana. Nah, Dewi Persephone membuat Demeter sangat sedih sehingga bumi menjadi tandus. Untuk mengembalikan Persephone, Zeus sebagai raja para dewa membuat kesepakatan. Persephone harus menghabiskan sebagian tahunnya di bawah bersama dewa Hades.
dan sebagian lainnya di dunia bersama ibunya atau Demeter. Siklus ini melambangkan pergantian musim dan siklus kehidupan serta kematian. Jadi kejadian atau misteri elusi kita akan memahami bagaimana adanya kematian dan kehidupan. Jadi Dewi Demeter ketika berpisah dengan putrinya atau Persefone, dia akan menangis. Nah, itu tangisan atau kesedihan Dewi Demeter itu melambangkan kehancuran, melambangkan suatu musim yang gugur. Karena putrinya itu diculik oleh dewa bawah tanah atau juga kita sebut dengan dewa Hades. Berhubung sebelumnya Raja Zeus bilang bahwasanya Persefone bisa tinggal di atas. Ketika Persefone atau putri Demeter di atas atau di dunia, bukan di bawah, si ibu itu akan mengalami kegembiraan. Kegembiraan ibu tersebut melambangkan kehidupan yang harmonis, dan kesenangan ibu tersebut melambangkan kesuburan atau suburnya suatu pertanian. Jadi walhasil ritual keagamaan Yunani kuno dalam kultus misteri ini hanya orang-orang khusus yang dapat memahami hikmah terjadinya, bagaimana terjadinya apa itu keburukan dan kebaikan. Jadi ritual ini biasanya dirahasiakan sebab orang yang awam tidak akan mampu memahaminya. Ritual berikutnya atau ritual kelima dari keagamaan Yunani kuno adalah ritual pemujaan rumah tangga. Biasanya ritual pemujaan rumah tangga ini mengenai atau mempersembahkan atau memuja Dewi Perapian. Arti dari ritual pemujaan rumah tangga, biasanya rumah tangga dianggap sebagai mikrokosmos atau dari kosmos atau alam semesta. Biasanya ritual pemujaan rumah tangga itu adalah seperti caranya memuja Dewi Hestia atau memuja Dewi Perapian dengan menyalakan api di perapian sebagai persembahan kepada Dewi Hestia. Pada ritual pemujaan rumah tangga, kita akan mengenal Dewi Hestia, Dewi Perapian. Biasanya Dewi Hestia ini dipuja dalam setiap rumah tangga Yunani. Jadi struktur rumah Yunani itu pasti memiliki perapian. Ketika mereka memiliki perapian, mereka itu sedang mempersembahkan persembahan kepada Hestia. Karena api itu bagi mereka itu menghangatkan, tidak hanya menghangatkan, memberi kekuatan pada keluarga tersebut. Oleh sebabnya, ritual pemujaan rumah tangga biasanya didedikasikan atau ditujukan kepada Dewi Hestia. Dan kita juga akan membahas mengenai tujuan ritual keagamaan yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama adalah ritual keagamaan Yunani kuno. Tujuan ritual keagamaan Yunani kuno. Yang pertama adalah meminta berkah. Melalui ritual keagamaan Yunani kuno, tujuan pertama adalah meminta berkah. Biasanya ritual keagamaan ini dilakukan untuk meminta berkah dari para dewa-dewi dalam berbagai hal. Seperti halnya ketika mereka mendapatkan panen yang melimpah
atau kesehatan yang mereka dapatkan atau kemenangan dalam perang yang mereka dapatkan, melalui ritual-ritual tersebut tujuannya adalah hanya meminta berkah. Dan tujuan yang kedua adalah menjaga hubungan dengan para dewa. Menjaga hubungan dengan para dewa-dewi. Biasanya masyarakat Yunani kuno itu melalui ritual berusaha menjaga hubungan yang baik dengan para dewa. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual, para dewa akan senang dan terus memberikan perlindungan kepada mereka. Dan yang ketiga adalah tujuan ritual keagamaan Yunani kuno adalah memperkuat identitas kelompok. Ritual keagamaan juga berfungsi untuk memperkuat identitas sebuah kelompok dan rasa kebersamaan di antara anggota masyarakat. Jadi memperkuat identitas masyarakat kuno itu tersendiri. Dan tujuan yang keempat adalah menjelaskan fenomena alam. Seperti yang sebelumnya kita bahas masalah Dewi Demetri dan putrinya Persefone yang diculik. Putrinya itu yang diculik oleh dunia bawah atau disebut dengan dewa Hades. Di situ akan menjelaskan fenomena alam. Terjadinya sebuah musim gugur seperti apa? Oh, ternyata musim gugur itu menggambarkan bahwasanya ibu dari Dewi Persefone atau kita sebut dengan Dewi Demeter mengalami kesedihan karena berpisah dengan putrinya yang diculik oleh Hades. Walhasil tujuan ritual keagamaan Yunani yang keempat adalah menjelaskan fenomena alam. Dan kita akan membahas juga dewa-dewi keagamaan Yunani kuno. Kita akan membahas pada video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.